Halo, selamat pagi anak-anak terkasih. Berjumpa lagi dengan pelajaran agama. Selamat datang di kelas 4 Agama Katolik pelajaran 9. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas hari yang baru. Hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Semoga kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk selalu sabar dan setia pada situasi apapun. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran 9 yang berjudul tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Setelah keluar dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel itu berjalan menyusuri padang gurun. Ya, di padang gurun mereka hampir 40 tahun dan sangat rindu akan tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Dalam hidup di padang gurun, bangsa Israel itu menggerutu karena mereka merasa kelaparan. Namun Allah tidak berdiam begitu saja. Allah memberikan makanan selama hampir 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Allah juga membantu persoalan yang ada pada bangsa Israel. Tapi Allah juga berlaku tegas terhadap bangsa Israel ketika mereka menggerutu, membelot dengan bantuan Nabi Musa. Ya, jadi Allah memberikan makanan di padang gurun, yaitu berupa roti putih yang turun dari langit yang bernama mana, roti mana. Ya, berikut sedikit pengetahuan tentang roti mana dalam kitab suci berikut ini. Komik Alkitab Anak. Roti mana dari surga, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai kelima. Roti harus dimakan hari itu juga, jika disimpan untuk besok maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja.
Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Satu mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya, pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Ayat hafalan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 12b. Ya, baik anak-anak, itu merupakan sedikit cerita tentang Tuhan memberikan roti mana di padang gurun hampir selama 40 tahun. Ya, Musa adalah nabi yang besar yang dipilih Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyusuri padang gurun hampir selama 40 tahun menuju tanah terjanji. Dan Allah dalam perjalanannya, bangsa Israel juga memberikan 10 perintah firman-Nya untuk pedoman bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah. Musa sudah tua usianya, sekitar 120 tahun umurnya. Ia menasihati bangsa Israel bila tiba di tanah Kanaan, mereka harus setia kepada Allah, dan sebaliknya jika tidak setia kepada Allah akan celaka atau binasa. Musa sudah merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan ke tanah Kanaan dan akan diganti oleh Yosua karena Musa sudah tua dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pelajaran, dan kemudian digantikan oleh Nabi Yosua. Kemudian Musa naik ke Gunung Nebo. Dari atas Gunung Nebo Allah menunjukkan tanah Kanaan kepada Musa. Ya, Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu." Sesudah mendengar firman tersebut, kemudian Musa meninggal dunia karena umurnya sudah cukup tua, dan Musa juga dikuburkan di daerah situ. Ya anak-anak, dalam pelajaran hari ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita pelajari dari bangsa Israel memasuki tanah terjanji, yaitu Allah itu setia kepada janjinya. Ya, pada sebelumnya di pembuangan Allah berjanji, nanti bila genap 70 tahun maka aku akan membebaskan kamu dari perbudakan di Babel. Ya, akhirnya Tuhan menepati janjinya untuk menghantar bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Maka kita pun juga harus setia kepada Allah dengan menaati ajarannya. Ya, mungkin Tuhan
tidak mengabulkan doa kita pada saat ini, mungkin Tuhan akan mengabulkan di waktu yang indah dan tepat. Terus kedua, Allah itu selalu membimbing dan melindungi kita. Ya, jadi kita harus sadari dimanapun kita berada, disitulah Allah selalu membimbing dan melindungi kita. Maka kita hendaknya selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan bersyukur kepadanya atas karunia hidup yang diberikan kepada kita. Ketiga, dan Allah selalu memberi jalan terbaik untuk hidup kita. Ya, Allah itu selalu memberikan jalan terbaik untuk hidup kita di saat kita mengalami kesulitan dan kekurangan. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan mengandalkan kekuatan hidup kita, yaitu hanya kepada Allah. Begitu anak-anak, semoga anak-anak dapat mengerti, memahami. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati, amin.